Indonesia memiliki sebutan sebagai negara agraris yang sedang berkembang, di mana wilayahnya merupakan pedesaan dengan aktivitas penduduknya sebagai petani. Tanahnya cukup subur dan lahan pertaniannya pun cukup luas, di mana kunci keberhasilannya tergantung pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Berbagai usaha pengembangan peningkatan perekonomian masyarakat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Salah satu yang dilakukan adalah peningkatan perekonomian lokal kawasan potensial. Kita harus bangga karena hampir semua area Indonesia memiliki ragam yang bisa dijadikan basis pengembangan perekonomian. Tentunya hal tersebut diperlukan dukungan berupa sarana infrastruktur. Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Bodi, Bukit 49, Payakumbuh Timur, Sumatera Barat, yaitu salah satu kawasan potensial yang telah mendapat perhatian pemerintah untuk peningkatan perekonomian lokal. Seperti yang kita tahu, pembangunan kawasan pedesaan tidak bisa dipungkiri merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Hal ini bukan hanya karena adanya ketimpangan antara kawasan pedesaan dan perkotaan, akan tetapi juga mengingat tingginya potensi di kawasan pedesaan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk mendorong pembangunan. Karena itulah, Kementerian Pekerjaan Umum selaku pelaksana pembangunan fasilitas infrastruktur telah berperan aktif dalam bergulirnya konsep kawasan desa potensial, terutama dengan dibangunnya sejumlah fasilitas penunjang. Bersama saya telah hadir Bapak Muazi Idrus, Direktur Pengembangan Permukiman. Halo Bapak, apa kabar? Halo Agustin, baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, apa sih kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan perekonomian di kawasan pedesaan potensial seperti Payakumbuh ini? Kawasan pedesaan potensial ini pada dasarnya adalah merupakan kawasan produktif yang merupakan untuk pengembangan ekonomi wilayah. Salah satu solusi hunian yang baik. Dengan mewujudkan permukiman yang layak, maka kehidupan akan meningkat. Air minum yang mengalir di rumah Anda berasal dari sumber air. Apabila sumber air tercemar, maka dibutuhkan biaya untuk mengolahnya menjadi air minum. Apabila sangat tercemar, maka biayanya semakin meningkat. Salah satu solusi hunian yang baik. Dengan mewujudkan permukiman yang layak, maka kehidupan akan meningkat.
satu solusi hunian yang baik. Dengan mewujudkan permukiman yang layak, maka kehidupan akan meningkat. Air minum yang mengalir di rumah Anda berasal dari sumber air. Apabila sumber air tercemar, maka dibutuhkan biaya untuk mengolahnya menjadi air minum. Apabila sangat tercemar, maka biayanya semakin meningkat. Tujuan awal pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Desa Potensial Cipancar, Subang, Jawa Barat bertujuan untuk memajukan pertanian dengan dibangunnya jalan usaha tani dan jalan poros desa. Tetapi efek yang dirasakan oleh masyarakat atas pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya berhubungan dengan pertanian. Masyarakat desa tersebut merasakan manfaat lain terhadap potensi pariwisata dikarenakan jalan tersebut menjadi sarana transportasi ke objek wisata yang ada di daerah tersebut. Alhamdulillah dengan adanya program agropolitan, Desa Cipancar sangat menunjang sekali, terutama dalam infrastruktur yang menunjang untuk komoditi semacam nanas, kemudian manggis, kemudian cengkeh. Contoh yang awalnya jalan rusak, kendaraan roda 4 atau roda 2 itu tidak bisa masuk. Jadi kurang lancar untuk pengangkutan hasil komoditi. Tapi alhamdulillah dengan adanya program ini, kendaraan roda 4 atau roda 2 itu bisa lancar dan sekaligus bisa memperhemat untuk ongkos dari para petani. Alhamdulillah dengan adanya program agropolitan ini sangat menunjang untuk perekonomian warga masyarakat Desa Cipancar dan sekaligus untuk pengembangan warna wisata Curug Cijalu. Pembangunan infrastruktur di kawasan Desa Potensial selain bermanfaat untuk memajukan agrobisnis, tetapi juga memajukan bisnis ataupun industri yang lain, baik berhubungan dengan pertanian ataupun tidak, yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat di Desa Potensial. Sebelum jalan dibangun, saya ambil salak 30 kilo juga susah Pak, karena jalannya rusak, susah itu ambilnya. Tapi sekarang sesudah jalan dibangun, saya alhamdulillah dagang salak pondok sampai ambil 70-80 kilo Pak, alhamdulillah lancar Pak, karena jalannya bagus. Untuk itu, Desa Potensial merupakan satuan pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih. Melalui pengembangan infrastruktur pedesaan yang mampu melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Sebelum adanya fasilitas dikasih pemerintah ini, memang kami agak kesulitan. Ya sudahnya dikasih fasilitas ini, alhamdulillah daerah kami itu ya ada kemudahan, terutama dari ngakut pupuk itu dulu itu waduh sulit lah. Misalnya contoh nyimpan pupuk di pinggir jalan sini sampai ke atas itu kan, kalau dulu itu upahnya itu hampir sama dengan beli pupuk. Kalau sekarang itu alhamdulillah motor bisa masuk, kendaraan-kendaraan kecil itu bisa masuk, alhamdulillah lah. Kementerian
Pekerjaan Umum selaku pelaksana pembangunan infrastruktur di kawasan desa potensial telah membangun prasarana dan sarana. Tercatat sejumlah fasilitas yang dibangun diantaranya peningkatan jalan usaha tani dan jalan poros desa di wilayah hinterland Desa Potensial Center dan Potensial Distrik, jembatan, talut, saluran, serta gorong-gorong. Mengingat sebagian besar wilayah pertanian di sejumlah kawasan desa potensial belum memiliki fasilitas jalan memadai, Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun infrastruktur mengikuti kebutuhan desa tersebut, seperti jalan setapak yang berada di sisi sawah atau kebun, yang mempermudah petani membawa pupuk, alat pertanian, ataupun hasil pertanian. Jalan desa yang berfungsi sebagai penghubung lokasi pertanian ke lokasi pengolahan. Kami berupaya untuk meningkatkan jalan poros desa dan jalan setapak di kawasan desa potensial ini, karena pada dulunya jalan ini tidak bisa dilalui sehingga tanah yang ada di sini kurang berkembang, sehingga pada saat ini masyarakat dengan jalan setapak dan jalan lingkungan, masyarakat mulai bersemangat kembali membangun daerahnya dengan tanaman tomat, kemudian kol dan sebagainya macamnya. Dengan terwujudnya desa potensial secara tepat, otomatis akan membuat desa menjadi tempat yang layak, nyaman, bermartabat, dan mesejahterakan masyarakatnya. Untuk itulah pengembangan desa potensial berorientasi pada kekuatan pasar melalui pemberdayaan SDM, pengembangan usaha budidaya, penyediaan sarana pertanian, processing dan efisiensi sistem pemasaran, kekuatan lembaga pemasaran, dukungan pemerintah daerah, serta mendukung pengembangan agrobisnis dalam satuan yang utuh dan menyeluruh. Usaha pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dalam usaha meningkatkan perekonomian di kawasan perdesaan potensial bisa berlanjut ke kawasan-kawasan lain yang ada di Indonesia, sehingga usaha peningkatan perekonomian dapat segera merata. Namun tetap dibutuhkan kontribusi masyarakat untuk keberlangsungan terpeliharanya infrastruktur yang telah dibangun untuk dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Saya Agustian Ramli mohon pamit, sampai ketemu lagi di program Garpu berikutnya.